sebelum sebelum Zoom sama Teteh itu kan pasti ada ke distract kayak gitu kan. Marah lah, yang cemberut lah kalau nggak dikasih uang mesti. Tapi setelah setelah aku Zoom sama Teteh malam harinya, itu tuh di pagi harinya itu kan aku bangun ya Teh. Itu serasa ke-upgrade semua loh Teh, tubuhku ini Teh. Terus aku ngerasa rumah tanggaku itu tuh aku bangun kayak gitu, rumah tanggaku tuh kayak kayak pengantin baru gitu loh Teh. Jadi memang yang paling penting di dalam kehidupan kita adalah bagaimana sikap hati kita merespon realita yang ada di luar tubuh kita gitu. Jadi yang paling penting itu adalah abaikan realita, yang penting bagaimana sikap hati kita merespon itu gitu. Dalam kehidupan kita ketika misalnya kayak tadi Mbak Soleha pernah sebelum kenal Abandon Revolution ya, ih gimana sih orang itu sama dengan aku nggak mau itu, aku menolaknya dan nggak akan dapat. Tapi ketika Hmm. ketika ada seseorang yang punya kesuksesan yang kita belum mencapai itu dan orang lain udah, tapi kita wah semoga orang itu tambah sukses. Yes, ini sinyal semesta. Aku juga mau punya kayak gitu. Itu Iya. bakal dapet. Lanjutkan ke Bu Siti atau Mbak Siti tuh. Iya. Halo Mbak Siti, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak Siti Teh, juga, Mas Hendra. Mbak Siti juga punya kisah yang sangat menyenangkan nih untuk kita bagi. Jadi teman-teman di sini belajar dari kisah teman-teman, semoga ini bisa jadi inspirasi Iya, buat iya, iya. teman-teman yang lain. Karena ternyata Andra ada beberapa teman-teman private yang sebelumnya nggak ikut kelas Abandon Revolution, ikut kelas itu memang mereka nungguin testimoni dari dari tayangnya rekaman-rekaman ngaji Rosso gitu, Ndra. Ketika Iya, ada iya, yang, wah iya. ini sama aku gitu, dia baru terinspirasi untuk ikut kelas gitu. Nah, semoga cerita Ibu Siti kali ini bisa membantu dan menjadi jembatan kebaikan buat teman-teman lain. Makasih, silakan Bu Siti. Oke, silakan Bu Siti. Saya sebenarnya udah dapat bocoran sih, tes apa manifestasinya dari Bu Siti apa dari Mbak Manda. Cuma memang sengaja nggak aku baca biar aku excited dengerin Bu Siti langsung gitu. Nggak buka Iya, Teh. kerpean gitu. Monggo Bu, Ya, Assalamualaikum Teh, Mas Hendra dan teman-teman semuanya ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam. bunda-bunda. Dan Revolution itu yang pertama aku pengen manifest sih Teh, Ya, ekonomi, terus rumah tangga. Dan aku juga mau ikut abandon itu juga aku ini sih. ya, ya Mbak Siti buffering nih kayaknya. Sinyalnya bermasalah deh kayaknya. Ya, kayaknya sedikit buffering. Iya, iya, iya. Atau Halo? share dulu. Atau geser ke Mbak Rizky dulu boleh? Rizky. Ya, ya. Sambil benerin Ya, sinyal dulu ya. Kita ya, geser ke oke. Rizky Mbak dulu. Rizky. Oh, itu udah bisa, udah bisa. Udah. Gimana Mbak Siti? Sinyalnya Gimana gimana Mbak? sinyal? Tadi Sinyal aman? udah aman? Gimana Teh? Ya, gimana? Tadi ceritanya diterusin boleh? Sinyalnya soalnya bermasalah tadi, Kak. Hmm, hmm. Ya, oke. Eh, jadi aku jual salah satu asetku yaitu aku jual kalung kan Teh. Terus habis itu aku jual apa namanya ikut Urban Revolution batch 9 alhamdulillah bisa belajar gitu kan dan alhamdulillahnya aku sudah menemukan jati diriku. Aku tuh tipe yang apa ya Teh orangnya cemburuan, Hmm. Ya, ya. cemburuan banget aku tuh Teh apa-apa tuh kayaknya tuh apa ya segala sesuatu tuh aku misal ingin ini, aku harus dapetin. Akhirnya kan aku gimana ya, aku jadi berantakan hidupku. Tapi sekarang aku jadi lega, hidupku lebih bahagia, aku jadi lebih seneng sih Teh. Aku ngejalanin kehidupanku sehari-hari, aku menjalani bahkan rumah tanggaku. Terus ya aku jadi lebih legowo aja ngejalanin hidup gitu kan. Ternyata nggak melulu semuanya dengan uang, nggak melulu apa yang aku inginkan itu harus tercapai gitu loh Teh. Dan aku Ya, sadar eh banyak sih Teh keajaiban-keajaiban yang aku dapat gitu kan Teh.
Terus sebelum aku belajar abundant, aku memang belajar eh, Law of Attraction ya Teh. Itu selama 1 tahun dan itu isinya tentang amalan-amalan, terus solawat, terus ya eh, baca Al-Quran. Itu juga aku rajin. Tapi kok kenapa aku kok kayak gini-gini aja ya? Terus setelah hajat aku juga ya masih gini-gini aja, belum kecapai gitu Teh. Kayak aku pengen punya anak, aku kan menikah 8 tahun Teh. Ya, Nah, aku belum punya anak. Nah, itu ya, salah satu manifest aku sih. ya. Dan eh, aku juga pernah keguguran sih Teh. Nah, itu kegugurannya aku itu tuh membawa apa ya? Aku tuh depresi gitu ya Teh kali ya. Hmm. Nah, jadi aku tuh takut gitu Teh mau punya anak kayak gitu tuh takut gitu. Tapi sekarang udah enggak. Rasa itu udah nggak ada rasa takut, rasa cemas. Itu udah nggak ada. Jadi aku mikirnya ya udah aku ngejalanin rumah tangga ini ya wis lah ngalir aja gitu kan. Aku nggak mau melawan eh apa yang nggak enak ya Teh. Iya, Jadi aku harus terima. Kalau iya. dulu kan aku terimanya enak 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 aja. Kalau sekarang enak nggak enak aku terima gitu kan. Terus kayak apa ya, aku menjalani hidup itu jadi lebih bahagia banget, aku bahagia. Walaupun aku tuh cuma punya uang hanya kayak sekarang nih ya Teh, kan namanya mau lebaran nih ya Teh, pasti kan pengen ngasih saudara apa gitu kan, terus pasti uang itu kan pasti kurang-kurang aja, tapi sekarang aku ngerasanya ya wes lah gitu. Aku punya uang berapapun ya wes aku terima aja, happy, enak, tenang gitu, tenang, damai, terus pokoknya kiwas lepas gitu loh Teh, di Iya. dalam dada aku tuh udah wes gitu. Yang penting tugasnya aku sebagai manusia, aku ibadah ya semampuku, aku apa ya, sesuatu hal yang kecil kayak gitu aku terima gitu loh Teh. Enak aja udah di Terus titik kayak katanya hubungan damai. komunikasi suami istri juga jadi semakin romantis dan baik ya dari sebelumnya. Iya Teh. Nah, sebelum sebelum Zoom sama Teteh itu kan pasti ada ke distract kayak gitu kan. Marah lah, yang cemberut lah kalau nggak dikasih uang mesti. Tapi setelah setelah aku Zoom sama Teteh malam harinya, itu tuh di pagi harinya itu kan aku bangun ya Teh. Itu serasa ke-upgrade semua loh Teh, tubuhku ini Teh. Terus aku ngerasa rumah tanggaku itu tuh aku bangun kayak gitu, rumah tanggaku tuh kayak kayak pengantin baru gitu loh Teh. Rasanya tuh bahagia gitu. Ih kok bisa ya kayak gitu. Aku aku ngerasain kayak pengantin baru. Hmm. Jadi sekarang itu walaupun walaupun ada sedih-sedihnya, ya wes lah, aku terima kayak gitu, ya wes kayak gitu. Terus kalau misalnya sekarang kan Teh, ini kan mau Lebaran nih Teh kan ya. Biasanya aku langsung harus menyiapkan mental gitu. Karena apa? Karena setiap aku bersambang ke tempat saudara, mesti kan kepiye wes isi belum. Itu kan sesuatu hal yang menggerakkan buat aku, Tante. Iya. Greget banget aku serius. Biasanya aku pulang itu langsung wah membara nih Teh. Tapi sekarang udah aku ngerasanya aku punya pegangan gitu kan Teh. Hmm. Jadi aku nggak ngerasa takut sih dibilangin kayak gitu, aku nggak baperan sekarang. Itu yang Nanti untuk apa ya anak Teh, quantum Gemini manifestasi. aja ya. Yang untuk anak di Ya, quantum Gemini aja. Di aku quantum udah saya masuk ke selalu grupnya dilepas. Teh. Ya, sip. Heeh. Iya. Kalau Jadi, sekarang aku ngelihat teman-teman yang udah hamil, terus ngeliat bayi, anak kecil kayak gitu, ya udah aku seneng aja. Kalau dulu kan aku nggak seneng Teh. Semenjak aku ngalamin keguguran tuh aku nggak seneng ngeliat orang hamil kayak, ih apa sih kayak gitu. Langsung overthinking nih di kepala. Kalau sekarang doain, ya Allah sehatkanlah dia, Mbak itu panjangkan rezekinya. Ya pokoknya doa baik-baik untuk apa namanya teman-teman kayak gitulah, kayak tabungan semesta gitu ya Teh.
betul, mendoakan banyak orang. Aduh, keren banget Mbak Siti. Jadi memang yang paling penting di dalam kehidupan kita adalah bagaimana sikap hati kita merespon realita yang ada di luar tubuh kita gitu. Jadi yang paling penting itu adalah abaikan realita, yang penting bagaimana sikap hati kita merespon itu gitu. Sebetulnya kayak Mbak Siti Soleha, masalah anak dan sebagainya, itu kan memang sebuah proses menuju mendapatkan itu gitu. Asalkan getaran hatinya itu bisa diselaraskan dengan getaran have a baby, getaran punya anak gitu. Jadi rasa hati keibuan, rasa hati ingin memiliki anak, rasa hati cinta yang besar terhadap anak. Nah, Mbak Siti Soleha juga bisa untuk mempercepat atau mewujudkan itu, sering-sering datang ke panti asuhan yang anak-anaknya tuh dititipin di sana gitu. Ada kadang-kala kan di kota-kota kita tuh ada beberapa panti asuhan yang ada anak Di kecilnya tempatku tuh, di ada anak desa, Teh. bayinya. Hmm? Di Gimana? tempatku di desa. Jadi Oh, nggak ada oke, panti oke. asuhan. Yang Uh, ada atau sih, gimana, Teh? atau ada keluarga nggak yang punya bayi kayak Mbak Rizky? Ada Hmm, keluarga nggak atau keluarga tetangga ada, yang punya anak bayi kayak Mbak ada. Rizky, sering-sering gendong baby itu, dan quantum jamming pada saat ngegendongnya. Rasakan seakan-akan ini bayiku gitu. Rasakan Hmm, feel-nya, rasakan rasanya, cium dia. Biasanya kan wangi minyak telon, kayak gitu cium. hmm, Dulu aku tuh 5 tahun kosong, dan waktu itu tuh apa namanya, indung telur jalurnya aku tuh katanya ada sumbatan, jadi nggak mungkin, belum memungkinkan bisa hamil. Waktu itu hmm. kosong 5 tahun, tapi pada saat aku udah tahu cara quantum jam itu adalah cara di mana kita berterima kasih terlebih dahulu terhadap sesuatu yang belum ada di tangan gitu. Jadi aku ungkapkan rasa 5 menit sebelum tidur tuh aku yang, ya Allah terima kasih aku punya bayi tahun ini gitu. Ya Allah makasih aku punya bayi tahun ini gitu. Kadang aku juga beli 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 baju bayi ke tempat toko bayi, lalu beli minyak telon, lalu aku taruh di dekat kasur aku kasih minyak telon di situ, dan pada saat aku mau tidur, aku cium dulu gitu. Aduh, wangi minyak telon, terus aku tidur. Terus jadi pada saat tidur tuh benar-benar merasakan sudah memilikinya. Dan itu proses seperti itu tuh ketika terima kasih diikuti juga dengan rasa bahagia berbagi kepada panti-panti yang punya bayi, kasih pampers, kasih susu kayak gitu, dengan tambah quantum jam dan dilepas ya, maksudnya dilepas, aku nggak pikirin kapan terjadinya apa segala macam, enggak, cuma merasakan bahwa sudah menerimanya. Itu prosesnya cuma 1 bulan, 1 bulan dari quantum jam menuju hasil test pack 2 garis. Dari Keren. 5 tahun menunggu itu prosesnya cuma 1 bulan gitu dari situ, dan Hmm. itu wow, amazing banget gitu, amazing banget karena memang luar biasa sih ketika kita merasakan prasangka yang baik sama Allah di atas rata-rata, dan pada saat prasangka yang baik sama Allah di atas rata-rata itu kita wujudkan dalam bentuk keseharian kita yang memang selalu terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih, abaikan realita, yang penting respon sikap hati kita selalu bersyukur terus apapun yang terjadi, dan selalu bilang terima kasih untuk semua apa yang kita rencanakan gitu istilahnya, dan hasilnya kita lepas. Kuncinya memang hasilnya gimana Allah dan semesta aja deh ngaturnya gitu loh Mbak Soleha. Hmm. Jadi memang kita Mbak Soleha ini menurutku penting ya untuk jadi pelajaran kita semua. Karena kebanyakan kita kan kayak repot sama perasaan sendiri ya. Bener gak sih? Ya. Kebanyakan kita tuh kayak repot sama perasaan sendiri. Aduh, aku tuh kayaknya kok kesel, aku gak berdamai sama diri aku, dan lain-lain gitu. Nah, sebenarnya kalau kayak kisah Mbak Soleha tadi, ketika semesta mengantarkan ada saudara, teman, atau siapapun yang hamil, Mbak Hmm. ngeliat, itu tuh kayak ngasih katalog semesta gitu loh. Ini ada yang hamil. Nah, kedepannya kalau misalnya ada cerita bahagia dari teman-teman, aku hamil, atau ngeliat yang hamil, Mbak doakan yang terbaik buat dia, dan aduh terima kasih nih sikial semesta, bentar lagi aku hamil. Oh iya, Teh, siap. Jadi kayak ada katalog mengantarkan gitu kita, Hmm. ini aku bentar lagi mau dapet kayak gitu gitu. Jadi Nah, itu apa yang dinamakan itu intuition ya, Teh?
Ya, jadi si semestanya itu mengantarkan hal yang sama, itu biasanya ya, menuju manifest gitu. Pernah nggak teman-teman ngalamin ketika misalnya pengen mobil Pajero Sport putih gitu, tuh pengen banget mobil Pajero. Tiba-tiba di jalan tuh kita, ih Pajero putih lewat, ih putih Sering lagi banget. lewat, ih putih lagi lewat, kayak gitu. Pernah nggak gitu? Atau Sering aku. mobil warna oranye gitu. Yang biasanya nggak pernah ngelihat mobil tertentu warna orange, mobil misalnya mobil sport, bukan mobil sport lah, mobil sedan warna oranye misal. Tiba-tiba kenapa mobil itu ada lagi, ada lagi, ada lagi karena seperti itu. Jadi penting sekali buat teman-teman tidak punya sifat iri. Karena kalau ada sifat iri atau ada sifat nggak suka ngelihat kesuksesan orang, semesta kan lagi mengantarkan sajian yang ini bukan katalog yang kamu mau. Ketika sajian itu Itu penting dihadirkan tuh. ya, di dalam kehidupan kita, ketika misalnya kayak tadi Mbak Soleha pernah sebelum kenal Badan Revolution ya, gimana sih orang itu sama dengan aku nggak mau itu, aku menolaknya dan nggak akan dapat. Tapi ketika ada seseorang yang punya kesuksesan yang kita belum mencapai itu dan orang lain udah, tapi kita wah semoga orang itu tambah sukses. Yes, ini sinyal semesta. Aku juga mau punya kayak gitu. Itu bakal Iya. dapat biasanya. Tapi by the way, selamat ya BMW-nya ya. Hmm. 1 jam mas, 1,5 bulan. Oke teh, selamat BMW.